Sebentar lagi kita masuk di bulan Maulid. Untuk kecintaan kita kepada Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebuah kisah di ujung hidup seorang manusia yang sangat mencintai kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kisah ini terjadi pada diri Rasulullah SAW sebelum wafat. Rasulullah telah jatuh sakit agak lama, sehingga keadaan beliau sangat lemah. Pada suatu hari Rasulullah SAW meminta Bilal memanggil semua sahabat datang ke masjid. Tak lama kemudian penuhlah masjid dengan para sahabat. Semuanya merasa rindu setelah agak lama tidak mendapatkan tausiah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau duduk dengan lemah di atas mimbar. Wajahnya terlihat pucat, menahan sakit yang sangat tengah dideritanya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku semua, aku ingin bertanya kepada telah aku sampaikan semua kepadamu, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Semua sahabat menjawab dengan suara bersemangat, "Benar wahai Rasulullah, engkau telah sampaikan kepada kami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Persaksikanlah ya Allah, sesungguhnya aku telah menyampaikan amanah ini kepada mereka." Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, dan setiap apa yang Rasulullah sabdakan selalu dibenarkan oleh para sahabat. Akhirnya pada satu pertanyaan yang menjadi para sahabat sangat sedih dan terharu, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku akan pergi menemui Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum aku pergi, aku ingin menyelesaikan segala urusan dengan manusia. Maka aku ingin bertanya kepada kalian semua, adakah aku berhutang kepada kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berhutang dengan manusia." Ketika itu semua para sahabat diam, dan di dalam hati masing-masing berkata, "Mana ada Rasulullah SAW berhutang pada kita? Kamilah yang banyak berhutang kepada Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW mengulangi pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba bangunlah seorang laki-laki yang bernama Ukasha, seorang sahabat mantan preman sebelum masuk Islam, dan dia berkata, "Ya Rasulullah, aku ingin sampaikan masalah ini. Seandainya dianggap hutang, maka aku minta engkau menyelesaikan. Seandainya bukan hutang, maka tidaklah perlulah engkau berbuat apa-apa." Rasulullah SAW berkata, "Sampaikanlah wahai Ukasha." Maka Ukasha pun mulai bercerita, "Aku ingat ketika perang Uhud dulu, suatu ketika engkau menunggang kuda, lalu engkau pukulkan cemeti ke belakang kuda. Tetapi cemeti itu tidak kena padahal di belakang kuda, tapi justru terkena dadaku. Karena ketika aku berdiri belakang kuda yang kau tunggangi, wahai Rasulullah." Mendengar itu Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya itu adalah hutang, wahai Ukasha. Kalau dulu aku berpukul engkau, maka hari ini pun aku akan terima hal yang sama." Dengan suara yang agak tinggi Ukasha berkata, "Kalau begitu aku ingin segera melakukannya, wahai Rasulullah." Ukasha seakan-akan tidak akan merasa bersalah mengatakan demikian. Sedangkan ketika itu sebagian sahabat berteriak marah kepada Ukasha, "Sungguh engkau tidak berperasaan, Ukasha. Bukankah baginda sedang sakit?"
Ukasya tidak menghiraukan sama sekali pernyataan itu. Rasulullah SAW meminta Bilal mengambil cambuk di rumah Fatimah dan anaknya. Bilal meminta cambuk itu dari Fatimah. Kemudian Fatimah bertanya, "Untuk apa Rasulullah meminta cambuk ini, wahai Bilal?" Bilal menjawab dengan nada sedih, "Cambuk ini akan digunakan Ukasya untuk memukul Rasulullah." Terperanjat dan menangislah Fatimah seraya berkata, "Kenapa Ukasya hendak memukul ayahku Rasulullah? Ayahku sedang sakit. Kalau mau memukul, pukul aku anaknya." Bilal menjawab, "Sesungguhnya ini adalah urusan antara mereka berdua." Bilal membawa cambuk tersebut ke masjid, lalu diberikannya kepada Ukasya. Setelah mengambil cambuk itu, Ukasya menunggu di hadapan Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar berdiri menghalangi Ukasya sambil berkata, "Ukasya, kalau kamu hendak memukul, pukullah aku. Aku adalah orang yang pertama beriman kepada Rasulullah SAW. Sampaikan, akulah yang sahabat di kala suka dan duka. Kalau hendak memukul, maka pukul aku." Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah wahai Abu Bakar. Ini urusan aku dengan Ukasya." Ukasya menuju ke hadapan Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab menghalangi Ukasya sambil berkata, "Ukasya, kalau engkau mau pukul, pukul aku dulu. Dulu aku memang tidak suka mendengar nama Muhammad, bahkan aku pernah berniat untuk menyakitinya. Itu dulu. Sekarang tidak boleh ada seorang pun yang menyakiti Rasulullah SAW. Karena engkau berani menyakiti Rasulullah, maka langkahi dulu mayatku." Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Umar. Ini urusan antara aku dengan Ukasya." Ukasya menuju ke hadapan Rasulullah dan tiba-tiba berdiri Ali bin Abi Thalib, sepupu Rasul sekaligus menantu Rasulullah. Dia menghalangi Ukasya sambil berkata, "Ukasya, pukul aku saja. Darah yang sama mengalir pada tubuhku, wahai Ukasya." Lalu dijawab lagi oleh Rasulullah SAW, "Duduklah wahai Ali. Ini urusan antara aku dengan Ukasya." Ukasya semakin dekat dengan Rasulullah SAW. Tiba-tiba tanpa disangka, bangkitlah kedua cucu kesayangan Rasulullah, yaitu Hasan dan Husain. Beliau memegangi tangan Ukasya sambil memohon, "Wahai paman, pukullah kami paman. Kakek kami sedang sakit. Pukullah kami saja wahai paman. Sesungguhnya kami ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Dengan memukul kami sesungguhnya sama dengan menyakiti kakek kami, wahai paman." Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai cucu-cucu kesayanganku, duduklah kalian. Ini urusan kakek kalian dengan paman Ukasya." Begitu sampai di tangga mimbar, dengan lantang Ukasya berkata, "Bagaimana aku mau memukul engkau ya Rasulullah? Kau duduk di atas, aku di bawah. Kalau engkau mau pukul, maka turunlah ke bawah sini." Rasulullah SAW memang manusia terbaik, kekasih Allah, itu meminta beberapa sahabat memapahnya ke bawah. Rasulullah SAW didudukkan pada sebuah kursi. Lalu dengan suara tegas Ukasya berkata lagi, "Dulu waktu engkau memukul aku tidak memakai baju ya Rasulullah." Para sahabat sempat geram dengan perkataan Ukasya. Tak berapa lama-lama, dalam keadaan lemah, Rasulullah membuka bajunya. Kemudian terlihatlah tubuh Rasulullah yang sangat indah, sedang beberapa batu terikat di perut Rasulullah, pertanda Rasulullah sudah menahan lapar. Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Ukasya, segeralah dan janganlah kamu berlebihan. Nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka padamu." Ukasya langsung menghambur menuju Rasulullah. Cambuk di tangannya dibuang jauh-jauh.
Kemudian ia peluk tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seerat-eratnya sambil menangis sejadi-jadinya. Ukasha berkata, "Ya Rasulullah, ampunilah aku, maafkanlah aku. Mana ada manusia yang sanggup menyakiti kau ya Rasulullah. Sengaja aku melakukannya agar aku mendapatkan tubuhmu dengan tubuhku. Karena engkau pernah mengatakan, barang siapa yang kulitnya pernah bersentuhan denganku, maka diharapkan api neraka baginya. Seumur hidupku aku bercita-cita dapat memelukmu, karena engkau sesungguhnya aku tahu bahawa tidak akan dimakan oleh api neraka. Dan sungguh aku takut dengan api neraka itu ya Rasulullah. Maafkanlah aku ya Rasulullah." Rasulullah dengan senyum berkata, "Wahai sahabat-sahabatku semua, kalau kalian ingin melihat ahli surga, maka lihatlah Ukasha." Semua sahabat hentikan air mata. Kemudian para sahabat bergantian memeluk Rasulullah SAW. Semoga setelah mendengar cerita ini, bila ada air mata, ini membuktikan bahwa cinta kita kepada Rasulullah SAW, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallam. Semoga Allah selalu meridai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.